Ayo Pak, sambil dimakanin Pak. Sambil dimakan, santai aja ya, tapi jangan ngobrol ya. Silakan dimakan, tapi jangan dihabisin Pak. Kulitnya. Ya, karena ini sorban yang saya pakai Pak. Sorban ini ada manfaatnya 3. Yang pertama, biar kelihatan ceramahnya agak tampan ya, pakai sorban. Kedua, buat ngelap kalau keringetan Pak. Yang ketiga, buat bungkus makanan. Nah, jadi jangan dihabisin Pak ya, nanti ustadznya nggak bawa bungkusannya. Ayo Pak, sambil dimakan. Nah, setiap malam Jumat kajian ibu-ibu tuh. Malam Jumat yasinan, terus saya pakai kitab Safinah, baru zikir doa. Ibu-ibu ada 3 orang ibu-ibu yang baru ikutan pengajian, niatnya minta hamil karena sudah ada yang 5 tahun, 6 tahun belum hamil, ada yang baru nikah juga. Dan alhamdulillah Pak, ngaji selama 2 minggu tiap malam Jumat, akhirnya di minggu ketiga, 3-3-nya yang minta itu hamil semua Pak. Bahkan 4 yang hamil, termasuk istri saya ikut hamil, padahal baru lahiran anak pertama. Makanya bedanya dikit tuh sama anak kedua. Anak pertama saya sama anak kedua cuma beda berapa bulan. Makanya waktu ke bidan lagi, bidan kesel, Pak Ustadz baru kemarin lahir, kok ini udah hamil lagi, emang nggak diminum obat apa? Pil KB-nya. Saya bilang diminum Bu Bidan, cuman baru sampai tenggorokan, rok istri baru sampai lutut, saya bilang gitu ya. Jadi makanya jadi lagi. Malah sekarang saya punya bayi lagi baru 6 bulan, anak keempat. Ternyata kayaknya si istri isi lagi nih. Nah itu gara-gara pil KB-nya lupa ketelan itu. Hamil istri. Kalau kuasa Allah, selanjutnya diserahkan kepada urusan Ade Permana. Beliau ada dari Cimanggis ya, mudah-mudahan Ibu bisa memberikan bekal buat kita semua. Sallu ala Muhammad. Ya, begini ya. Ayo Pak, sambil dimakanin Pak. Sambil dimakan, santai aja ya, tapi jangan ngobrol ya. Silakan dimakan, tapi jangan dihabisin Pak. Kulitnya. Ya, karena ini sorban yang saya pakai Pak. Sorban ini ada manfaatnya 3. Yang pertama, biar kelihatan ceramahnya agak tampan ya, pakai sorban. Kedua, buat ngelap kalau keringetan Pak. Yang ketiga, buat bungkus makanan. Nah, jadi jangan dihabisin Pak ya, nanti ustadznya nggak bawa bungkusannya. Ayo Pak, sambil dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah, Sahibul Hajat, Sahibul Bait, Bapak Haji Usman beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran. Juga mudah-mudahan tadi poin-poin hajatnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan Pak, nanti kita doa terakhir Fatihah khusus, Fatihahnya Nabi Zakaria. Dan insya Allah kalau Bapak, nah minumnya jangan dihabisin Pak, kalau nggak minta lagi nanti ya. Jadi nanti kita sama-sama baca doa hikmah di akhir. Nanti kalau yang sakit, nah campurin galon aja Pak, airnya nanti yang aqua itu Bapak tenteng-tentengnya sampai rumah ya, asal jangan tumpah. Masukin ke galon, masukin ke toren kalau bisa buat mandi sekalian ya, gitu. Insya Allah barokah. Yang saya hormati Ustadz Nadir, ini saudara saya, sahabat saya juga. Saya ngisi kajian rutin malam Rabu di Masjid Al Hidayah
Jati Jajar. Nah kebetulan ketua masjidnya adalah mertua daripada Ustadz Nadir. Jadi alhamdulillah berkah selalu, sehat selalu. Para tokoh masyarakat, para sesepuh yang mudah-mudahan pada kesempatan malam ini dan dalam naungan Allah dan Rasulnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Pak, saya tadi dari Masjid Al-Huda, kajian rutin malam minggu, langsung tadi macet ya, dan alhamdulillah untungnya belum bubar sampai sini ya, karena kebetulan nanti hari Minggu tanggal 22 September itu kan kita Maulid Nabi di Masjid Kalimatul Barokah, dan saya dengan sahabat saya nanti akan mengisi. Jadi materinya dibagi dua. Kalau materinya nanti semua di sini, di sono saya nggak ada bahan ini. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, satu saat Pak, Rasulullah berkumpul dengan sahabat. Lagi kumpul nih sama sahabat nih, habis pulang perang, habis pulang perang jihad. Lalu Rasul bilang sama sahabat, man ahabba sunnati. Ada juga hadisnya mengatakan man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Dengar ini, sahabat protes Pak kepada Nabi Muhammad. Kenapa protes? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa mengartikan hadisnya Pak? Saya kasih minyak al-hikmah hadiahnya. Nah, ayo Pak, siapa yang bisa jawab? Minyak al-hikmah yang lagi viral di Depok. Man tamassaka ay man ahabba sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang bisa mengartikan? Ada? Nah, kalau nggak ada saya penting dulu hadiahnya. Tenang ya. Nanti boleh deh, kalau udah dikeluarin saya pantang dimasukin lagi Pak. Siapa nama anak pertama Pak Haji Usman? Nah, siapa yang tahu? Siapa Pak? Ini Saddam. Betul nggak? Betul. Maaf Pak. Betul ya. Habisnya susah kalau yang penting kelihatan Pak. Ya Pak ya. Maaf. Iya. Cara pakainya Bapak nanti buka YouTube Pak ya. Buka YouTube Guru Hikmah Official. Nah itu cara pakainya. Kebetulan ada Pak Haji Usman di dalam YouTube itu ya, lagi diterapi sama saya di rumah. Jadi Rasul bilang sama sahabat, santai Pak sambil makan ayo, nggak usah takut dilihatin, nggak ya, makan aja Pak. Ntar paling kalau yang banyak saya kedip-kedipin. Ayo Pak makan aja Pak. Kata Rasul, wahai sahabat, man ahabba sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku, man tamassaka bi sunnati, barang siapa orang yang memegang teguh dan menjalankan sunnah-sunnahku, inda fasadi ummati, ketika umat-umatku yang lainnya sudah fasad, sudah meninggalkan, sudah tidak melakukan sunnahku, falahu ajru mi'ati syahid, maka dia akan dapat ganjaran pahala 100 orang mati syahid. Protes sahabat, ya Rasul, kami adalah sahabat engkau ya Rasul, kami cinta kepadamu, kami menjalankan sunnahmu, bahkan kami berperang di medan perang bersamamu. Ketika kami mati cuma dapat ganjaran pahala 1 mati syahid. Kenapa umatmu nanti, maksudnya kita kata Rasulullah, umat kata Rasulullah, umat yang di sini adalah kita Pak. Kenapa? Karena umat terakhir yang sudah banyak orang meninggalkan sunnah, tapi kita masih melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, nah maka kita akan dapat ganjaran mati syahid selama 100 kali. Kalau kita jalankan, kita cintai, dan kita pegang terus kegiatan sunnah Nabi. Kata Rasulullah, sahabat, kalian ikut denganku, cinta kepadaku, menjalankan sunnahku, bahkan berperang denganku, ketika itu kalian melihat mengenal aku.
tapi nanti umatku cinta kepadaku. Insya Allah Pak, kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita selalu menyebut Rasulullah malam ini dengan sholawat luar biasa ya, diiringi dengan tim nasyid. Apa ini? Marawis kan nasyid? Hadroh. Ya. Ini kita membaca sholawat. Orang-orang yang pelit adalah orang yang tidak mau membaca sholawat. Allah dan para malaikat saja membaca sholawat. Siapa yang tahu ayatnya Pak? Nah ini minyak lagi nih. Innallaha, oh banyak banget. Ustadznya aja dah. Ustadz apa Ustadz? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita malam ini bersalawat tanda kita cinta dan kita insya Allah menjalankan sunnahnya. Sunnah yang seperti apa Pak? Nih Pak, sunnah tuh banyak banget yang mulai ditinggalkan. Kita yang sederhana aja Pak, yang tiap hari kita lakukan, sayang kalau kita tidak termasuk sunnah. Contoh makan. Bapak tiap hari makan nggak Pak? Ada di sini yang nggak makan tiap hari, seminggu sekali makannya, ada nggak? Nggak ada ya, makan tiap hari. Makan sesuai sunnah, pertama mesti ada makanannya. Benar nggak Pak? Benar nggak? Kalau nggak ada makanannya mau makan apa? Ya, ini yang pertama, syaratnya mesti ada makanannya. Kedua, kalau kita mau makan ngikutin sunnah Rasul Pak, itu di pinggir makanan, di pinggir piring siapin garam Pak, walaupun sedikit. Jangan banyak-banyak ya, dikit aja. Sebelum kita makan, colek tuh garam kita dan pakai jari manis. Ini jari manis nih Pak. Colek garam pakai jari manis, baca doa surat An-Nisa ayat 9 kalau tidak salah. Coba buka lagi nanti ayatnya. Allahumma hani ammari'a. Colek garam, tempelin ke lidah. Nanti rasa asin akan terlihat terasa di lidah kita. Kalau nggak percaya, Bapak coba di rumah. Pulang ya, ambil nasi sama garam, Bapak colek. Nah, baca Allahumma ana Maria, tempelin ke lidah, asin rasanya Pak. Kalau nggak percaya, cobain di rumah. Tapi kata Imam Al-Ghazali, selain asin akan menghilangkan 72 penyakit. Tuh Pak, yang sering rematik, asam urat, ya, saraf kejepit, apalah banyak banget namanya sekarang ya. Bapak buka YouTube saya, Guru Hikmah Official. Tiap hari saya ngobatin orang Pak. Ada yang saraf kejepit, ada yang stroke, ya. Banyak banget namanya, apalah namanya. Pokoknya yang penting mas saya lancarkan peredaran darah dia, wasilah dari minyak Al-Hikmah tadi yang dibagikan. Jadi makannya, kata Imam Al-Ghazali, beliau ahli medis, beliau orang tasawuf, sudah meneliti kalau kita mau masukin makanan yang banyak, siapin garam dulu dikit Pak, colek buat ngelarutin makanan yang ada. Makanya kan kalau apa wastafel itu mampet ya Pak ya, banyak makanan di situ yang merak, salah satunya pakai garam kan, sama air panas ya Pak ya. Nah pakai garam, air panas, panggil tukang besoknya ganti yang baru. Karena biasanya kalau udah ngerak mah susah Pak. Saya begitu tuh, ya beli soda api berapa kali, ini nggak ini ya. Nah itu, jadi garam itu bisa melunturkan racun-racun yang ada di makanan nanti. 72 penyakit hilang. Kalau nggak percaya Bapak coba. Nanti minggu depan Bapak lapor ke Pak Usman kalau salah. Pak Usman bilang, Ustadz Ade saya udah pakai garam, baca Allahumma Maria, habis makan sakit perut. Saya tinggal jawab, sakit perut itu penyakit ke-73. Yang penting kan 72 hilang kan. Sakit kepala habis itu 74. Itu kan. Ya, yang penting kita yakin Pak, apapun kita yakin kepada Allah. Ya, obat apapun yang kita minum itu adalah wasilah saja.
yakin kepada Allah seperti Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria nggak punya anak, Pak, ini baru 2 tahun ya anak Pak Haji ya, 3 tahun ketiga. Saya pernah nyareatin 9 tahun rumah tangga suami istri, dua-duanya Katolik. Sekarang jadi bendahara Kasubag Keuangan Wali Kota Jakarta Utara. Bapak kalau ke Jakarta Utara, Tanjung Priuk, temuin dia, namanya Pak Charles, orang Katolik, sampai sekarang masih Katolik, tapi sahabat dekat saya. 9 tahun lebih sudah berobat kemana-mana, nggak pernah hamil. Akhirnya syariat lah, saya bawa ke kiai saya. Waktu itu saya masih bawa pasien ke kiai saya, salah satunya di Sukabumi. Bawa ke sana, tadinya beliau mau cara apapun yang perintah kiai diturutin, tapi kata kiai, dah nih bawa airnya, insya Allah gitu. Tidak disuruh macam-macam karena non muslim kan, tidak suruh sholawat, zikir, nggak perlu. Pas diminum Pak, nggak lama kemudian hamil, punya anak laki-laki, anaknya dinamakan nama kiai saya Al Faruq. Kan kiai saya Aang Umar Faruq, dinamakan Al Faruq. Itu ribut sama istrinya tuh, anak kita Katolik kok namanya Al Faruq. Kata suaminya apa? Yang ngasih anak Al Faruq, yang ngasih anak Abah Faruq. Itu 9 tahun dengan doa zikir, padahal non muslim, apalagi yang muslim. Saya banyak Pak, dulu waktu saya tinggal di Priuk, saya asli Priuk Pak, Tanjung Priuk, saya baru pindah 7 tahun ke Depok. Itu saya buka pengajian ibu-ibu tiap malam Jumat tuh di keluarga besarnya, di gangnya, RT lah ya, RT Cici Paramida. Kalau Bapak tahu penyanyi dangdut tuh, Cici Paramida. Dulu kalau Bapak suka ngikutin sinetron, bekas sinetron apa, infotainment, waktu Cici Paramida nikah, ya itu yang diwawancara saya Pak, guru spiritual Cici Paramida dulu. Waktu Cici Paramida ditabrak mobil di jalan tol, ngikutin suaminya tuh Suhaibi, nah itu yang diwawancara saya juga. Kebetulan saya guru ngaji lah di keluarga Cici Paramida. Nah setiap malam Jumat kajian ibu-ibu tuh, malam Jumat yasinan, terus saya pakai kitab Sapinah, baru zikir doa. Ibu-ibu ada 3 orang ibu-ibu yang baru ikutan pengajian, niatnya minta hamil karena sudah ada yang 5 tahun 6 tahun belum hamil, ada yang baru nikah juga. Dan alhamdulillah Pak, ngaji selama 2 minggu tiap malam Jumat, akhirnya di minggu ketiga, tiga-tiganya yang minta itu hamil semua Pak. Bahkan 4 yang hamil, termasuk istri saya ikut hamil, padahal baru lahiran anak pertama. Makanya bedanya dikit tuh sama anak kedua. Anak pertama saya sama anak kedua cuma beda berapa bulan. Makanya waktu ke bidan lagi, bidan kesel, Pak Ustadz baru kemarin lahir, kok ini udah hamil lagi, emang nggak diminum obat apa? Pil KB-nya. Saya bilang diminum Bu Bidan, cuman baru sampai tenggorokan, rok istri belum sampai lutut, saya bilang gitu ya. Jadi makanya jadi lagi. Malah sekarang saya punya bayi lagi baru 6 bulan, anak keempat. Ternyata kayaknya si istri ngisi lagi nih. Nah itu gara-gara pil KB-nya lupa ketelan itu. Jadi Pak, yang namanya doa Nabi Zakaria nggak punya anak, udah menopause, secara medis nggak bisa punya anak. Secara medis sudah menopause dan mandul. Bayangin 2 tuh, yang calon gubernur, wakil gubernur DKI kan, mandul. Nah itu, nah Karno ya. Jadi Nabi Zakaria akhirnya sholatlah di mihrabnya Siti Maryam. Sholat Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria sholat ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kita praktekin Pak setelah mau doa ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebentar berhenti tuh. Nabi Zakaria minta kepada Allah lagi sholat. Kalau kita mah jangan lagi sholat ya, apalagi jadi imam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kemarin ditagih utang online ya Allah. Nah, itu makmumnya bingung, kok lama amat ya. Waladdolinnya nggak nyampe-nyampe. Jangan, ini mah kita melihat Nabi Zakaria lagi sholat, kalau kita mah di luar sholat saja ya, di luar sholat ketika kita lagi punya hajat, punya niat, baca syahadat, lalu kita baca Fatihah, minta niatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti minta hajatnya, tiupin ke air yang kita pengen, kasih minum tuh ya, ke istri kita, jangan istri tetangga, ke istri kita ya. Nah ini Pak, Nabi Zakaria, ya Allah,
berikan aku keturunan. Diminta dalam sholatnya. Malaikat Jibril datang, ini hadisnya sahih. Malaikat Jibril datang lalu bilang, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Coba Pak, masih berdiri dalam sholat, Allah sudah diijabah, jadi langsung diijabah tuh. Habis minta langsung dikasih. Istrinya Nabi Zakaria hamil dan punya anak, dinamakan anaknya siapa Pak? Anaknya Nabi Zakaria siapa Pak? Ayo, ayo. Ada yang tahu? Hah? Nabi Yahya. Masya Allah. Ini maaf Pak, stikernya Anies Baswedan. Saya soalnya lupa bawa. Harusnya stikernya Pak Haji Usman, ya. Calon sekda, ya. Nah, Nabi Yahya artinya yang maha hidup. Karena apa? Karena tidak ada jaminan di perut si ibu dalam kondisi sudah sepuh, sudah tua, tapi masih bisa hamil. Guru saya, salah satu guru saya di Subang, di pesantren Subang itu Kiai Haji Ahmad Juanda. Guru saya di Cirebon, almarhum Kiai Haji Abdul Abbas, Buntet Cirebon. Nah, guru saya di Sukabumi namanya Aang Umar Faruk, Abah Faruk. Nah, beliau, istri beliau, ketika saya datang ke pesantren, Ustaz, tuh si Dedek ganteng nggak? Wih, ganteng Bah, sekitar usia 2 tahun. Siapa Bah? Anak Abah. Jadi ternyata istrinya Kiai saya umur 58 hamil lagi 58 tahun. Kalau secara logika kan khawatir tuh banyak usia-usia udah mau 60. Nah, makanya keyakinan perlu ud'uni astajib lakum. Apalagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ibadah dulu baru minta tolong ke Allah. Nah, kayak tadi kita habis sholawatan, kita habis baca sholawat, baca tahlil, baca Yasin nggak tadi? Hah? Yasin apa ya Asin? ya pokoknya baca-bacaan zikir, maka ketika kita minta kepada Allah mustajabah doa. Tuh Pak. Jadi makan caranya pakai sunnah Pak. Kalau makan pakai sunnah, makan nih 3 jari dulu Pak. Rasul menganjurkan kita makan tuh dengan 3 jari, ya. Setelah tadi colek garam pakai 3 jari Pak. Kenapa? Karena proses makanan yang kita makan kalau terlalu banyak akan merusak metabolisme tubuh kita. Makanya pelan-pelan tuh makan 3 jari dulu, dikunyah dulu, ya. Nah, setelah 3 kali 3 jari baru boleh kita pakai 5 jari, enggak sampai terakhir, ya. Jadi 3 jari itu 3 kali suapan. Selebihnya boleh kita pakai 5 jari. Mau 10 jari juga kalau kalau makan yang pakai 2 tangan kan 10 jari. Itu dibolehkan. Tidak boleh meniup makanan yang panas. Makanan, minuman panas jangan ditiup karena bakteri dari mulut kita. Itu sunnah Nabi, sunnah cara makan Rasulullah. Jangan mencela makanan. Dari kemarin istri masaknya ikan asin lagi ya. Jangan Pak, jangan dicela makanan. Karena apa? Kalau kita ingat banyak orang yang susah pengen ketemu makanan aja nggak bisa. Saudara kita di Palestina, bahkan saya lihat di Facebook semalam, tahu daerah mana, di kampung mana, itu ibu-ibu makan tuh dicampur pakai tanah, saking nggak ada makanannya. Ini luar biasa Pak. Ya, kita tuh ada apa tadi? Tadi saya nyobain pisang coklat, enak. Kita berkah Pak, hidup kita nggak susah, makan dapat. Maka disitulah kalau kita makan, apapun yang kita makan, kalau pakai rasa akan nikmat. Pernah nggak Bapak makan menu banyak, ya, kayak di kondangan tuh ada 7 macam menu, tapi ketika kita makan rata-rata jarang habis Pak. Karena kan pengen nyobain semua tuh. Ikan asin dimasukin, ayam masukin, keredok masukin kan, tumpukin, tutupin sama kerupuk biar kelihatan kerupuknya banyak. Ya, ada yang gitu ada. Atau lauknya dimasukin ke nasi, ya kan, dia lauk dulu baru terakhir nasi. Gitu. Tapi rata-rata nggak habis tuh Pak, hanya nafsu saja. Makanya kan ada 3 nih, ada Adam, ada Hawa, ada nafsu. Itu hati-hati Pak. Sejarahnya bumi itu ada 4. Pertama apa? Sajaroh.
Sejarah artinya pohon khuldi. Nggak akan ada dunia bumi kalau nggak ada pohon khuldi. Nggak akan ada Nabi Adam peradaban dengan kita kalau tidak ada buah khuldi. Sajaroh artinya sejarah, artinya pohon. Yang kedua Adam. Setelah ada sajaroh, ada Adam. Yang melakukan itu Adam, disuruh sama Siti Hawa. Kenapa Siti Hawa menyuruh itu? Karena Siti Hawa punya nafsu. Makanya Hawa nafsu. Nah, Siti Hawa ini adalah ibarat pakaiannya Nabi Adam. Sebenarnya Hawa dengan nafsu kan, itu beda. Jangan disambungkan. Kalau Hawa itu rasa. Setiap orang harus punya hawa. Makanya Nabi Adam di surga semuanya ada, tapi melamun terus. Allah tahu, berarti ada yang dirasa sama Adam. Kesepian. Karena Adam itu artinya kosong, sepi, kosong. Laki-laki itu kalau nggak ada hawa, nggak ada perempuan, kosong, Pak. Benar nggak, Pak? Di sini ada bapak yang nggak punya istri. Hah? Nah, minta doa, Pak. Ada di sini yang bapak cuman istrinya satu. Nah, itu. Jadi kalau Adam kosong, maka ada hawa, ada rasa. Jadi bersanding. Tapi kalau hawa sudah pakai nafsu, ini yang rusak. Contoh misalkan bapak mau makan, itu hawanya lapar, rasanya lapar, maka makan apapun harusnya kan nikmat, masuk karena hawa kan. Tapi kalau dia pakai nafsu, pengennya belanja di online, beli GoFood, ya kan, yang harusnya makan pakai telur ceplok sama ikan asin aja udah enak, tapi kita pengen berlebih, akhirnya nggak habis. Nah ini, Pak, ini adalah proses hawa dan nafsu. Kalau sesuatu hawa, rasa, pakai nafsu, udah nggak enak. Saya di pesantren dulu di Subang, Pak, tahun 92. Saya dikasih jajan tuh 30.000 sebulan sama ayah saya, almarhum. 30.000 itu bisa buat beli sabun, beli odol, beli jajan, buat lauk pauk. Karena sebulan itu saya dikasih nasi aja. Jadi pesantren Subang itu nasi dikasih mau 3 kali, mau 4 kali, terserah. Yang penting lauknya beli. Rata-rata saya dan teman-teman tuh 20 hari itu udah habis uang tuh 30.000 tuh. Maka 10 hari terakhir kita makan dapat nasi doang, Pak. Makan nasi doang. Tapi teman saya curiga, Dek, kok kamu kelihatan enak banget makan, padahal kita kan makan nasi doang nih, udah berhari-hari ini kita nggak punya uang jajan. Ya saya nikmatin aja, saya makan tuh, Pak, nikmat banget. Ternyata teman saya ada yang ngelirik, di dalam nasi saya ketahuan ada ikan asin, ada daging, ada sate. Ya, gitu, Pak. Kenapa? Karena saya dulu di pesantren deket sama tukang masak. Jadi saya suka bantuin tuh masak, tukang masaknya. Kalau masak orek kan suatu penggorengan tuh, orek tempe, saya yang bantuin masak. Sampai saya keluar pesantren, saya bisa masak. Saya punya rumah makan di Tanjung Priuk, 4 rumah makan ayam bakar. Di Pondok Cibubur 2, di Radar Auri 1. Ada 7, Pak, saya punya rumah makan. Tapi semua hanya kenangan. Hanya kenangan. Kenapa? Covid, pandemi, tutup semua. Tutup semua. Jadi ini, Pak, alhamdulillah kalau kita sudah mensyukuri makanan yang kita makan, jadi nilai sunnah ibadah. Jadi nggak sia-sia kita makan, nggak dapat apa-apa, cuma dapat kenyang doang. Nah ini maksudnya sunnah Nabi yang mulai ditinggalkan, yang mulai dihilangkan. Bagaimana cara Nabi tidur? Tidurnya Nabi bagaimana, Pak? Pak, tidurnya Nabi gimana? Ada yang tahu? Miring. Merem. Tidurnya Nabi yang pertama miring sebelah kanan. Ya, tangan di kepala, madep ke kanan, terus kaki kanannya ngelipat ke kaki kiri. Itu seperti gambar Muhammad. Kalau kita lihat dari atas tuh gambarnya Muhammad. Itu ternyata ada maknanya dalam tes medis itu. Jantung itu jangan ditekan di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan, tekan ke kanan dia. Ya, atau lurus terlentang kayak orang meninggal, tangannya kayak orang takbir, kayak orang sholat, lalu kakinya kanan di atas kaki kiri, palanya tetap madep ke kanan. Itu cara posisi yang kedua. Ya, Ustaz, susah kenapa? Karena ada anak saya tidur tiba-tiba di kolong kasur. Nah, itu nggak apa-apa, itu kan lindur. Yang penting awal tidurnya posisinya coba dirasain, Pak.
enak bangun tidur Pak, enak bangun tidur. Itu sunnah Nabi, cara Nabi sampai mengajarkan seperti itu. Yang sering menceritakan siapa? Siti Aisyah. Mandinya Rasulullah seperti apa? Siti Aisyah yang menceritakan. Nah ini Pak, belajar yuk sunnah Nabi. Agar apa? Kita maulid Nabi tiap tahun, ya, kita sholawatan tiap hari. Tapi apakah yang diajarkan oleh Rasulullah sudah kita lakukan? Kita makan tidak sesuai sunnah, kita tidur tidak sesuai sunnah, kita berkata-kata, bertetangga, bermasyarakat tidak sesuai sunnah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, kalau pengen nanti dapat yang lebih fullnya Pak, ya, bagaimana caranya? Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah? Dan apa amanah Rasulullah buat kita? Itu nanti di Masjid Karimatul Barokah kita kupas, kita buka tanggal 22 September hari Minggu. Jangan sampai telat karena ada satu kiai lagi sahabat saya dari Bandung. Insya Allah enak Pak ceramahnya ya. Kalau kita nonton ceramahnya sambil makan kuaci, ya enak. Ya kuacinya yang enak maksudnya ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang di sana gitu ya. Jadi karena saya yakin pada masih nunggu besek ya. Ya siapa tahu ada yang ngopi, kasihan juga nih kopi sudah disiapkan belum dibikin. Saya juga belum ngopi ini dari ceramah tadi. Jadi sama-sama yuk kita fokus sebentar, kita niat kepada Allah walaupun sebentar, tapi kita khusyuk kepada Allah. Siapin aqua gelasnya Pak. Kalau yang habis boleh minta lagi. Ini ada di sini. Nanti iya karena budua, iya karena stain berhenti 1 menit Pak. Ya. Ada aquanya. Ya. Nah besok-besok Bapak kalau nanti di Karimatul Barokah hadir, kan nanti ada ginian, bawa galon Pak, ya, ke masjid. Jadi sekalian nanti bawa satu keluarga. Saya ada yang berobat gitu Pak, ke rumah saya berobat. Ya, bawa galon. Ustaz, buat apa bawa? Buat air obat katanya. Jadi nggak mau aqua gelas. Nanti Bapak aqua gelas ini boleh nanti diminumkan, ya, atau dicampur mandi apa segala macam boleh buat keluarga. Diniatkan khusus ya buat nanti yang buat anak yang Pak Yusman ya, disiapin juga, dibuka. Ini insya Allah mustajabah. Kenapa? Karena ini tempat baik, kita habis melakukan sesuatu yang baik, dan insya Allah tuan rumah pun berkah dengan tetangga yang ada di sini. Ya, yuk sama-sama Pak. Kita udah semuanya, udah kebagian? Ada? Dibuka kan Ustaz? Iya dibuka, aquanya dibuka. Kalau aquanya kehabisan kopi nggak apa-apa, kopi. Ya, ayo kita fokus sebentar minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dulu syahadat, istighfar dulu kita baca. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khususan li hajatina ya Allah, li hajatina ya Rahman, li hajatina ya Rahim. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah dijabah oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan bapak-bapak kubi khusus RT yang ada di tempat kediaman Bapak Haji Usman semua diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Kita doakan juga Pak Haji Usman dan keluarga diberikan kesehatan, keberkahan dan kelancaran oleh Allah SWT. Nanti bapak-bapak kalau yang memang cocok minyaknya mau pesen, nah ini promo ke Pak Haji Usman ya, itu boleh. Nanti cara pakainya bapak nanti pulang dari sini buka YouTube Pak, Guru Hikmah Official, tolong bantu subscribe ya. Saya lagi ngejar Atta loh, gitu. Bukan Atta Halilintar, bukan. Ya, itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kehilafan dan kekurangan. Nanti kita sambung kembali di Masjid Khalidimun Barokah jam 10 pagi di hari Minggu nanti. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih pada kalam Ustaz Bapak Adi Permana yang baru saja memberikan berbagi ilmu pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita doakan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, bisa bertemu kembali dalam 1 minggu yang akan disahkan Hamil istri. Kalau kuasa Allah